Apa yang harus dilakukan ketika pasangan Anda tidak mencintaimu lagi? Ini sangat penting. Mengapa orang tetap bersama untuk anak-anak dan itu tidak seperti yang Anda pikirkan? Mengapa pria tidak memimpin di rumah mereka? Saya Cas. Dan saya Catherine. Kami bukan cara yang begitu jelas untuk mendapatkan seks kembali. Jadi ketika Anda berkencan dengan suami Anda di awal, apakah Anda pernah menjawab pintu dengan rambut Anda gila? Kami Moromeriek. Mari kita balikan statistik perceraian dengan pernikahan baru. Saya ingin memulai, sebelum kita terlalu jauh ke dalam hal ini, saya ingin memulai dengan sesuatu yang mungkin akan meledakkan sebagian besar pikiran Anda. Begitu banyak orang datang kepada kami, sayangnya, dengan surat cerai. Dia sudah keluar rumah atau dia sudah keluar rumah. Kalian tinggal di kamar yang berbeda, benar-benar diperiksa, bagaimanapun itu. Dan tentu saja banyak dari Anda masih berada di ruangan yang sama dan meluncur baik-baik saja. Dengar, pikiran Anda berjalan dalam keadaan takut tidak peduli yang mana dari hasil negatif yang Anda alami, itu masuk ke keadaan perceraian, keadaan berbasis rasa takut, keadaan kegagalan, ketakutan tentang apa yang akan dilihat anak-anak, takut tidak melihat anak-anak Anda, itu semua ketakutan, ketakutan, jika saya cukup baik, ada semua ketakutan, kecemasan, ketidakamanan dikelilingi oleh semua omong kosong yang tidak menyelesaikan masalah. Jadi hal pertama yang ingin saya lakukan sebelum kita benar-benar membahas ini lagi, itu karena saya baru saja membaca judulnya, sebelum kita membahasnya lebih jauh, adalah memahami. Sayangnya, kebanyakan dari kita berkumpul, menikah, belum menikah, hidup bersama, berhubungan seks, dan semua hal ini terjadi sebelum Anda memiliki akta nikah. Jadi keluarlah dari keadaan takut dan di mana itu bisa terjadi ketika itu berakhir, di mana Anda akan memiliki surat cerai, oke? Saya tidak memaafkannya. Kami berharap kami akan menyelamatkan diri kami sendiri. Kami berharap kami akan memiliki, Anda tahu selesai semuanya dalam urutan yang benar. Kenyataannya adalah kebanyakan dari kita tidak atau tidak baik-baik saja dan jika Anda mendengarkan Tuhan memberkati Anda mengerti, bukan? Jika Anda melakukannya, benar, jadi tetapi yang saya ingin Anda pahami adalah bahwa secara keseluruhan kebanyakan orang tidak melakukan itu dan sebagainya keluar dari keadaan takut ketika harus memikirkan seberapa jauh itu akan berjalan dan seperti apa perceraian itu tak satu pun dari ini akan membantu Anda ketika pasangan Anda tidak mencintaimu lagi. Hal kedua yang ingin saya pastikan bahwa kita bicarakan hari ini adalah ini. Tidak masalah. Ini persis seperti ketika Anda berpikir, saya satu-satunya yang mencoba, dan ini adalah kunci yang sebenarnya. Ketika Anda berpikir, apa yang harus dilakukan ketika pasangan saya tidak mencintai saya lagi, Anda pikir itu tidak ada harapan karena Anda satu-satunya yang mencoba. Saya ingin membicarakannya hari ini karena ini adalah jangkar. Ini memperlambat Anda dan menahan mereka. Perasaan putus asa? Ya. Ya. Perubahan pola pikir utama diperlukan jika itu yang Anda pikirkan. Karena dengan begitu Anda hanya akan memutar ban Anda karena Anda melakukan satu hal, tetapi Anda mengatakan pada diri sendiri bahwa Anda tidak dapat melakukannya. Anda mengatakan pada diri sendiri bahwa itu tidak mungkin, bukan? Dan kenyataannya adalah ini. Salah satu alasan mengapa kami menjadi sangat viral dan kami telah membantu begitu banyak orang dalam waktu singkat adalah sederhana. Kami terbuka dan jujur tentang fakta bahwa kami tidak bodoh. Kami telah mengenali melihat ke belakang bahwa salah satu dari kami ada di dalam dan salah satu dari kami keluar. Dan bahwa kebanyakan orang khawatir tentang apa yang dipikirkan orang lain, termasuk pasangan mereka, adalah poin pertama. Jadi, Anda harus memastikan Anda terlihat seperti dalam kutipan yang Anda ikuti. Oke. Dan juga salah satu dari Anda berpotensi berada di garis di mana Anda tidak ingin mengakui kegagalan. Jadi jika pasangan Anda adalah orang yang mengakhirinya, Anda bisa mengatakan, saya mencoba semua ini adalah main-main dengan Anda ketika Anda berpikir Anda satu-satunya yang mencoba karena pada akhirnya saya tidak membuat omong kosong seperti ini. Mungkin Anda dapat membantu saya dengan beberapa hal ini, tetapi klise seperti bunuh dia dengan kebaikan ya. Seperti Anda itu adalah hal nyata yang orang katakan dan pahami saya tidak mengada-ada karena itu berhasil karena itu nyata dan itu berhasil jika Anda baik sepanjang waktu. Anda tidak bersikap defensif. Anda tidak menghina. Anda tidak mengatakan hal-hal di bawah napas Anda. Anda tidak menutup diri dan bersembunyi pria atau wanita Anda muncul sebagai orang yang Anda banggakan dan Anda baik, Anda penuh rasa terima kasih Anda mencintai saya tidak peduli jika pasangan Anda tidak ada dan Anda satu-satunya dan mereka tidak mencintaimu lagi mereka diperiksa. Mengapa? Karena memang benar, bunuh dia dengan kebaikan. Mereka tidak bisa berarti jika Anda selalu baik akhirnya, mereka harus melihat diri mereka sendiri dan pergi. Yah, sial, aku agak brengsek. Akhirnya. Ingat, meskipun mereka benar-benar bisa berarti ketika Anda mencoba untuk bersikap baik. Tentu saja. Dan menyadari hal itu dan berdiri teguh dalam kebaikan Anda ketika pasangan Anda bertindak seperti psikopat adalah salah satu komponen kunci untuk membuat ini berhasil.
Saya suka bagaimana Anda mengatakan psikopat. Jelas, memikirkan masa laluku. Kami berdua bertindak seperti psikopat, sebenarnya. Tapi ya, ketika Anda mulai benar-benar baik dan empati dan memvalidasi dan Anda menunjukkan rasa terima kasih, semua hal yang saya khotbahkan, setiap kali saya masuk ke podcast ini, saya mengucapkan kata-kata yang sama karena begitulah sederhananya. Itu tidak mudah. Saya selalu mengatakan Anda tidak menjalani hidup dalam ruang Anda bersama orang lain, itu akan menyulitkan. Tetapi ketika Anda bisa berdiri teguh dalam kebaikan itu, ketika pasangan Anda bertindak seperti psikopat, seperti yang saya katakan, Anda perlu ingat, jangan naik kereta gila, kembali dan tonton episode lain karena mereka akan menjadi jahat. Itu tidak berubah dalam semalam, jadi akan butuh waktu bagi Anda untuk dapat berdiri di belakang kebaikan baru ini, mungkin agar pasangan Anda mempercayainya. Dan kemudian agar pasangan Anda menyadari bahwa Anda bersikap baik sehingga mereka perlu merenungkan perilaku mereka sendiri dan berkata, wow, saya sedikit gila. Biarkan saya memberi Anda pemahaman praktis tentang ini. Jadi ketika Catherine tidak mempercayai saya karena masa percobaan, benar, saya harus baik. Saya tidak bisa melakukan kekerasan, berteriak, apapun, atau saya akan masuk penjara, bukan? Polisi dipanggil, saya akan masuk penjara, jadi dia tidak percaya padaku. Dalam hal itu, Anda menemukan kesempatan untuk mengambil giliran Anda, mungkin menjadi sedikit. Ya, saya mengecam sedikit. Sedikit memukul, oke, tapi hanya ada begitu lama. Sekarang, saya tidak melakukannya dengan sempurna. Saya tidak memiliki keterampilan yang saya miliki sekarang, tetapi upaya untuk berada di sana ketika dia tidak mencintai saya lagi. Dia tidak masuk. Dia benar-benar, dan pada saat kita sedikit lebih jauh dalam perjalanan, Anda mendengar dan Anda melihat bahwa dia suka, dia ingin melakukannya mungkin hanya karena saya, dia tidak takut saya mengambil anak-anak atau karena dia ingin menghormati komitmen dan sumpahnya. Kanan, tapi bukan karena dia mencintaiku dan ingin bersamaku. Dan ini adalah hal-hal. Karena dia adalah. Saya adalah lubang A. Saya akan mengatakan psikopat. Psikopat, tentu saja. Nah, Anda tahu, ada psikiater dan obat-obatan yang terlibat di beberapa titik untuk mencoba mengatur hal ini, tetapi saya lebih suka pergi dengan lubang, Anda tahu, tapi ada alasannya. Saya hanya berpikir itu lucu untuk menggunakan kata psikopat karena Sumur. Ya, ada alasannya, katakan saja. seorang psikopat yang didiagnosis sebenarnya. Ayo, jelas, saya masih hidup, jadi. Itu bukan tidak, saya punya kondisi. Tapi ada alasan mengapa aku cas dan bukan Rian lagi. Tapi bagaimanapun, yang ingin saya tantang hari ini adalah ini. Anda lihat, jika Anda berpikir tentang bagaimana pikiran Anda bisa menyusuri semua jalan negatif ini, keadaan berbasis rasa takut yang saya bicarakan ini, sungguh, Anda tahu, itu adalah keinginan untuk merasakan cinta. Dan episode terakhir, kami berbicara tentang kebutuhan Anda, untuk merasa seperti kebutuhan Anda terpenuhi, mereka ingin berada di sana untuk Anda. Jika Anda bisa melepaskan omong kosong ini dan mengerti ketika pasangan Anda tidak ada di kapal, Anda biasanya tidak merespons dengan cara yang akan mengundang mereka kembali. Bahkan, apa yang akan Anda lakukan adalah sebaliknya. Anda akan mendorong mereka menjauh, dan secara tidak sadar, itu mungkin karena Anda ingin bisa mengatakan, hei, Anda payah, Anda berhenti, bukan saya, bukan. Ambil jalan keluar yang mudah. Tetapi bahkan secara sadar, Anda melakukan hal-hal dengan mengetahui bahwa Anda seharusnya tidak melakukannya. Dan salah satu hal terbesar yang saya suka selalu rujuk adalah pengikut besar di media sosial yang suka berkomentar tentang bagaimana pasangan mereka, tidak ada yang berhasil, tidak ada yang terjadi. Pasangan mereka terus melakukan ini, pasangan mereka terus melakukan itu. Pasangan saya adalah seorang narsisis. Dengar, saya sudah mengatakannya sebelumnya dan kami mengatakannya lagi. Anda terdengar seperti narsisis sekarang. Saya menghabiskan 1 jam untuk panggilan telepon dengan seorang pria mencoba untuk melihat apakah dia cocok untuk program ini. Dan dia sebenarnya, transparansi penuh dengan penonton di sini, dia membenci saya. Dia panik membenciku. Hanya mendapat telepon karena istrinya percaya pada apa yang Catherine dan saya khotbahkan, berpikir bahwa saya memanipulasi. Beraninya Anda mengatakan seorang wanita harus melakukan pekerjaan seks? Saya katakan mereka seharusnya tidak melakukan seks pekerjaan. Seperti dia punya sistem kepercayaannya sendiri. Dia ada dalam realitasnya sendiri, bukan? Itu adalah contoh pertamanya. Dan dia tidak punya lagi setelah itu, omong-omong. Tapi bagaimanapun, menghabiskan seluruh panggilan. Sayang, dia hanya melakukan gaslighting pada istrinya, penuh berbicara tentang dia menjadi seorang narsisis, tidak bertanggung jawab. Dan saya berbicara seperti, saya pandai mendapatkan pertanyaan di luar sana untuk menarik seperti apa yang sebenarnya mereka rasakan. Rasa sakit yang mereka rasakan untuk memahami apakah mereka dapat dibantu dan yang ingin Anda lakukan hanyalah mengatakan, dia tidak dapat ditolong karena istri saya adalah saya, istri saya adalah masalahnya, istri saya tidak akan pernah memperbaiki apapun. Saya melakukan ini. Jadi saya seperti, ya, tapi Anda tutup. Anda bilang Anda tutup. Apakah Anda berpikir bahwa itu adalah kualitas yang baik dari orang dewasa, apalagi seorang pria? Anda tahu, melakukan percakapan, Anda mengatakan Anda menarik diri. Anda mengatakan bahwa Anda telah mencoba ini, tetapi kemudian Anda mengatakan hal-hal konyol ini dan itu. Ya, dia mengakuinya dan kemudian melewati dan menyalahkan istrinya. Dengar, jika istri Anda tidak menyukai Anda lagi, kedengarannya bagi saya seperti mungkin Anda tidak menyukai pasangan Anda lagi. Jadi sekarang Anda harus menggali lebih dalam ke dalam diri Anda. Pergi. Saya akan mengatakan dengan seluruh permainan menyalahkan ini. Apakah menurut Anda itu hanya kebetulan bahwa kita berbicara tentang Kas ketika dia adalah Rian dan semua masalah yang dia miliki dan betapa gilanya dia bertindak dan semua hal ini, dan saya pikir semuanya adalah masalahnya. Apakah Anda pikir itu kebetulan bahwa ketika saya membahas perilaku saya sendiri, saat itulah segalanya berubah? Oh, jepret, segila dia.
dan dia mengakuinya, dia kasar. Dia cukup, dalam delusinya sendiri. Seperti itu, saya menggunakan kata gila. Saya harus lebih sensitif terhadap itu mungkin. Tidak, saya baik-baik saja sekarang, tapi ya. Maksud saya bahkan untuk orang lain, seperti saya tidak, Anda tahu. Ngomong-ngomong, seburuk dia, kapan segalanya berubah? Ketika saya berhenti menunjuk jari pada betapa buruknya suami saya, dan saya mulai membahas hal-hal saya sendiri, yang jika Anda membandingkannya, saya tidak memegang lilin untuk suami saya. Tidak ada. Tetapi hubungan kami berubah ketika saya melihat hal-hal yang dapat saya perbaiki yang saya tidak tahu memiliki kekuatan untuk menahan suami saya ke tempat yang seharusnya. Cantik, mari kita benar-benar mengikat ini dengan judul. Apa yang Anda lakukan ketika pasangan Anda tidak mencintai Anda? Dengar, saya melakukan bisnis sialan saya dan saya memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan karena saya adalah seorang penyalahgunaan narsisis yang parah. Ngomong-ngomong, jika Anda tidak tahu ceritanya, oke sekarang saya mengelola sadar diri. Anda tahu, kami pikir manajemen emosi 14 tahun terapi. Manajemen kemarahan adalah buku kursus yang diamanatkan pengadilan, sebagian besar buku pendidikan yang baik, kursus pelatih pengalaman sejati dengan perubahan bersama kami. Apakah semua setelah Catherine mulai menunjukkan bahwa dia tertarik pada lebih banyak? Mengapa? Ya, aku mencoba banyak dan aku tidak menghubunginya dan sekarang lagi kami memiliki perjalanan yang berbeda untuk Anda karena kami tidak tahu apa-apa saat itu. Oke, tapi ketika aku berkata padanya dengarkan, aku bukan pria itu lagi ketika aku lelah karena aku tahu banyak hal berbeda dan saya bisa merasakan dorongan reaktif, saya bisa merasakan ketakutannya atau menahan diri, saya bisa dan lagi saya tidak memiliki hal-hal seperti Anda tahu muncul sebagai siapa yang akan saya banggakan dan memimpin dan semua hal itu, tapi bagaimanapun pada saat itu. Tidak butuh waktu lama saat itulah Anda mendaftar di kursus pertama Anda dan Anda seperti, siapa saya? Dan itulah mengapa Anda berbicara dengan penuh semangat tentang wanita dengan kekuatan mereka sendiri dapat mengubah begitu banyak. Begitu baik, Anda tidak tahu. Saya memiliki saat-saat psikotik saya dalam pernikahan bereaksi terhadap suami saya. Tetapi saya sangat yakin saya seperti 10% dari masalah. Dan saya akan memberitahu istri saya, Anda harus setidaknya 40%, jadi saya akan mengambil 40, tidak pernah 50-50, tetapi di suatu tempat antara 40 dan 60, jadi sebenarnya tidak 10%, tapi seperti itulah, rasanya seperti 10%. Jadi untuk itu, 10%, dan kita akan kembali ke 40. Tetapi bagi Anda untuk memiliki bagian yang lebih kecil dan bagi Anda untuk dapat membuat perubahan itu dan kemudian tiba-tiba segalanya berbalik, halo, itu sangat kuat. Saya ingin menjadi sangat jelas karena kekuatan ini penting, oke? Ketika kamu membuat perubahan, kamu melakukannya karena kamu awalnya mulai dengan, aku ingin mereka mencintaiku lagi. Saya ingin menghindari perceraian ini. Saya ingin menjaga keluarga saya tetap bersama. Anda berubah untuk pasangan Anda. Jadi ketika Anda mulai menyadari bahwa Anda dapat berubah untuk Anda, maka ini seperti ini, Anda memberi dan Anda mulai menerima sesuatu. Oke, dan Anda hanya memberi. Anda hanya muncul sebagai orang yang Anda banggakan. Apakah itu akan mengubah segalanya? Tidak. Tetapi pada titik tertentu setelah menginspirasi memimpin, mungkin bertanya atau mengundang atau beberapa, ada formula kesabaran di sana. Tetapi pada titik tertentu Anda berpotensi harus menetapkan batas pada Anda. Oke, disitulah saya bahkan tidak benar-benar ingat karena saya tidak melakukan hal-hal kembali. Maka jadi saya menyebutnya undangan atau batas di mana Catherine mulai melakukan pekerjaan pada dirinya sendiri. Jadi saya ingin benar-benar jelas saat itulah dibutuhkan dua. Sekarang kami datang bersama dan hubungan berubah karena lihat apa yang Anda mulai kerjakan pada diri sendiri dan Anda mulai menunjukkan. Ya, aku hanya akan menyebutnya perhatian yang dibutuhkan pria, oke? Saat itulah saya mengambil langkah selanjutnya. Saat itulah saya mulai belajar lebih banyak. Dan Anda memukul paku di kepala. Saat itulah saya mulai membuat perubahan untuk diri saya sendiri. Saya, dalam seluruh pernikahan, mencoba mengubah diri saya untuk beradaptasi dengan emosinya, kebutuhannya, dan itu tidak berhasil. Saya mencoba untuk menjadi siapa yang saya pikir dia membutuhkan. Ketika saya menyinari diri saya sendiri dan saya melihat apa yang sebenarnya bisa saya ubah, siapa yang benar-benar saya inginkan, tidak peduli siapa yang dia butuhkan, siapa yang saya butuhkan, maka saya menjadi wanita yang dia butuhkan. Ya. Dan kita akan mengakhiri ini, tetapi saya hanya ingin meninggalkan Anda dengan poin ini, kecuali Anda memiliki sesuatu untuk ditambahkan ke dalamnya, tetapi itu adalah harapan mutlak kami, doa kami bahwa kami akan menyelamatkan pernikahan Anda. Oke? Pada akhirnya, jika Anda bangga dengan siapa Anda mencintai Anda yang baru, tetapi saya hanya akan menggunakan yang sederhana. Kebanyakan orang tidak tahu bagaimana berkomunikasi. Bagaimana saya tahu? Karena Anda bersikap defensif dalam sebuah argumen. Itu saja. Ketidaksepakatan. Oke. Miliki omong kosong itu sekarang. Anda tidak tahu bagaimana berkomunikasi jika itu yang Anda lakukan. Ngomong-ngomong, kami masih mengerjakannya. Setiap orang harus selalu bekerja pada itu. Jadi, sekarang, Anda ingin menjadi siapa? Ya, saya tidak ingin bersikap tidak dengan pasangan saya, tidak dengan anak-anak saya, tidak dengan seseorang di tempat kerja. Saya ingin memahami dari mana mereka berasal. Mengapa?
Karena semakin Anda mengerti, tunjukkan empati, kasih sayang, Anda memberi, Anda akan menerima. Jangan lakukan itu karena Anda menginginkan sesuatu. Itu terjadi begitu saja, oke? Dan apa yang terjadi dalam pernikahan kami sederhana. Kemudian kami berdua menjadi sangat pandai melakukan hal yang sama dan tentu saja, kami datang bersama dan itu terus menjadi lebih baik dan lebih baik dan lebih baik. Niat yang berbeda, niat yang berbeda. Baiklah, teman-teman, kami akan membiarkanmu pergi. Namun, pada yang berikutnya, kami ingin membicarakannya, muncul tentang bagaimana Anda menemukan pelatih, terapis, kursus, apapun yang tepat, muncul setelah kami berbicara tentang mengapa kami tidak akan bergaul dengan Anda di episode itu. Jadi periksa yang satu itu dan sampai jumpa di yang berikutnya. Sampai berjumpa.